SDN Johar Baru 29. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala SDN Johar Baru 29. Yuk ikuti saya. Nah, kita dicek dulu suhu tubuhnya ya guys, mengikuti aturan protokol kesehatan dari pemerintah. Setelah itu kita jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun dan air atau menggunakan hand sanitizer. Nah, di sini saya langsung menuju ke ruangan Bapak Kepala Sekolah yang berada di gedung B atau di bagian timur dari pintu gerbang masuk. Nah, ini dia ruangannya guys, kita sudah sampai. Tara! Perkenalkan, nama saya Anissa Sikamingdong, salah satu mahasiswi dari FKIP UHAMKA Prodi PGSD. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak Kepala SDN Johar Baru 29 untuk memenuhi tugas PLP 1, di mana untuk mengenal lingkungan SDN Johar Baru 29. Di depan saya sudah ada Bapak Kepala SDN Johar Baru 29 yang bernama Bapak Ujang Senjaya ya Pak? Iya. Baik, kalau begitu kita mulai aja ya Pak wawancaranya. Apakah kultur belajar di SDN Johar Baru 29 didorong oleh rasa ingin tahu, kreasi, penilaian, dan pengembangan keterampilan atau ada hal lain Pak? Iya, yang jelas seperti itu. Bagaimana caranya agar guru-guru bisa lebih termotivasi dan apa yang mereka butuhkan? Yang jelas, pihak sekolah saya selaku pimpinan selalu berkoordinasi dengan guru. Kebutuhan di dalam pembelajaran siswa-siswi itu apa yang dibutuhkannya, dan pihak sekolah juga akan menyediakan untuk kegiatan belajar mengajar siswa di kelas oleh guru. Apakah para siswa selalu menyapa dan mengucapkan salam jika bertemu dengan guru Pak? Itu sudah satu kewajiban atau keharusan yang dilaksanakan setiap pagi ketika siswa hadir, guru menyambut di pintu gerbang dengan sapa, senyum, dan salam untuk membiasakan siswa-siswi di SDN Johar Baru itu dengan rasa hormat dan sopan kepada guru. Apakah dalam percakapan sehari-hari dengan semua siswa, para siswa menggunakan bahasa yang sopan dan santun Pak? Bahasa Indonesia yang sopan dan santun. Bagaimana dengan struktur organisasi sekolah dan tata kerja guru serta karyawan yang ada di SDN Johar Baru 29? Struktur memang sudah ada sesuai dengan tupoksi mereka sebagai wali kelas, baik kelas 1 sampai kelas 6 maupun guru PJOK, guru agama, sesuai dengan tugasnya masing-masing, sesuai juga dengan struktur organisasi aturannya yang berlaku. Di SDN Johar Baru 29 untuk jumlah siswanya secara keseluruhan ada berapa ya Pak? Jumlah seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu 450. 450. Untuk jumlah guru dan karyawan di SDN Johar Baru 29? Guru dan karyawan di SDN Johar Baru 29 ini termasuk tenaga pendidikan, ya, itu sebanyak 30 jumlahnya. 30. Apakah itu rata-rata PNS semua atau? Tidak, yang PNS itu hanya sepertiga ya. Seperti itu. Di SDN Johar Baru 29 ada berapa rombel dan apakah setiap kelas terdapat anak berkebutuhan khusus? Jumlah rombongan belajar di SDN Johar Baru 29 ada 15, dan tiap-tiap kelas itu ada anak berkebutuhan khusus maksimal 2 orang. Apakah ada guru khususnya? Kalau untuk guru khusus tidak ada, tapi guru kelas ini pernah diberikan pelatihan untuk anak berkebutuhan khusus. Pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, bagaimana sistem pembelajaran di SDN Johar Baru 29? Sesuai dengan aturan yang berlaku, jadi kita melaksanakan pembelajaran dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi antara guru dan siswa menggunakan HP atau laptop.
Apakah ada kendala Pak bagi siswa dan guru? Ada. Bagi guru yang biasanya tatap muka langsung itu kan kegiatan itu lebih cepat, tapi dengan PJJ ini guru bekerja kadang-kadang sampai malam karena menunggu tugas yang dikerjakan anak-anak itu dikumpulkan itu kan membutuhkan waktu. Jadi kendalanya seperti itu, dan waktu yang dilaksanakan oleh guru itu melebihi jam tugasnya. Apakah ada saran dari Bapak atau solusi gitu untuk pembelajaran daring ini? Kalau saya berharap pembelajaran daring ini memang dilihat dari kebutuhan siswa, ya kan? Karena kan tidak semua orang tua siswa ini mempunyai HP, laptop yang menunjang pembelajaran jarak jauh. Yang kedua lagi, kalau dia menggunakan HP itu kan minimal beli kuota, sedangkan sekolah sendiri ini untuk kuota itu kan dibatasi, tidak bisa semuanya diberikan. Jadi buat sekolah juga ini menjadi dilema, membantu orang tua murid itu pasti ada kendala. Bagi yang tidak dapat ya akan protes. Makanya saya berharap pihak pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan ini ada bantuan gratis kuota. Setiap sekolah kan berbeda peraturan ya Pak. Lalu untuk ISDN Johar Baru 29, apa saja peraturannya kalau boleh tahu ya Pak? Terus bagaimana cara penerapannya di ISDN Baru 29? Peraturan yang berlaku ini kan kita disesuaikan dengan aturan yang sudah ada, baik dari aturan dari dinas, sekolah juga memberikan aturan lagi untuk kepentingan siswa-siswi itu dibantu dengan kreativitas ilmu dan aktivitas guru untuk kegiatan ini supaya lebih lancar. Makanya saya salut dengan guru-guru tanpa diperintah langsung sudah mengerti tugasnya masing-masing. Apakah guru memiliki disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya? Alhamdulillah disiplin guru-guru di Johar Baru 29 ini lebih baik dan lebih terfokus kepada tugasnya. Lalu bagaimana komunikasi, interaksi, keakraban, dan keceriaan antar warga di lingkungan sekolah dalam kehidupan sosial? Alhamdulillah untuk lingkungan di sekitar sekolah ini antara warga dengan guru ini ada interaksi sosial yang baik. Kalau setiap ada masalah pun selalu diselesaikan dengan baik, dengan musyawarah. Lalu bagaimana kegiatan upacara bendera pada hari Senin dan hari-hari besar di ISDN Johar Baru 29 sebelum masa pandemi COVID-19 dan sedang ada masa pandemi? Perbedaannya maksudnya? Ya, di dalam kegiatan sehari-hari sebelum pandemi itu kegiatan upacara bendera Senin pagi maupun upacara kadang berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi dengan adanya pandemi ini mau tidak mau sesuai dengan aturan, kita menggunakan aturan protokol kesehatan. Bagaimana kegiatan rapat guru di masa pandemi COVID-19 ini? Apakah tetap melakukan tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan atau melalui aplikasi daring? Kadang-kadang melalui aplikasi daring dan juga kadang-kadang sebulan sekali ini ada tatap muka yang memang disesuaikan dengan aturan protokol kesehatan. Untuk yang terakhir, bagaimana aktivitas kegiatan ekstrakurikuler dalam masa pandemi COVID-19 dan sebelum masa pandemi? Sebelum pandemi kegiatan ekstrakurikulernya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, tapi setelah pandemi ya dengan daring atau online kegiatan ini dilaksanakan. Untuk kegiatan ekskulnya itu ada apa aja ya Pak? Pramuka, tari, ya, marawis, tapi yang berjalan ini tari. Kalau pramuka ini sementara ini hanya sewaktu-waktu saja.
seperti kegiatan kemarin upacara HUT Pramuka itu secara daring ke siswa-siswi. Untuk kegiatan pembiasaan di SDN Jawa Baru 29 biasanya dilakukan kegiatan seperti apa saja ya Pak? Misalnya, apakah setiap sebelum belajar siswa harus ada pemeriksaan atribut, pemeriksaan buku atau tadarus? Yang jelas ada, kalau untuk setiap hari itu tetap diperiksa atribut ya, seragam siswa mulai dari topi sampai dari atas sampai ke bawah ya, itu selalu ada. Kemudian juga di hari-hari tertentu dalam pembelajaran ini antara Senin sampai Jumat ini itu ada tadarus, terutama di hari Jumat ada tadarusan yang memang itu dilaksanakan setiap minggunya seperti itu. Tapi setelah adanya pandemi ini diserahkan ke siswa masing-masing. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Apakah ada saran dari Bapak atau harapan dari Bapak sebagai kepala sekolah? Saran saya memang sih lebih baik secepatnya ini ada pembelajaran tatap muka. Jadi pembelajaran secara jarak jauh ini terlalu riskan buat saya, karena apa? Siswa ini tidak terkontrol langsung oleh guru. Ya, karena apa? Karena dia ini pembelajaran jarak jauh ini kan hanya pada jam-jam tertentu yang bisa dilaksanakan. Di luar dari itu kan kita tidak tahu apakah anak itu memang ada di luar rumah. Makanya saya berharap dengan adanya pandemi ini pihak pemerintah segera membuka sekolah untuk belajar seperti biasa, walaupun harus kita gunakan atau harus kita laksanakan protokol kesehatan. Itu yang saya harapkan, karena khususnya untuk SD pembelajaran jarak jauh ini terlalu riskan buat saya. Lebih baik ada pembelajaran tatap muka walaupun diatur sedemikian rupa mungkin dengan cara separuhnya, dari diatur waktunya dari pagi sampai jam berapa, terus separuhnya lagi dari jam berapa sampai jam berapa. Ini disesuaikan dengan aturan protokol kesehatan. Baik, mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf mengganggu waktu Bapak ya Pak. Saya akhiri ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.